杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat mendengar apa yang dikatakan Jangke, Binglong tertegun, tetapi tidak banyak bertanya. Ia melirik Suyan yang sedang bersandar padanya dan menghela nafas. Saya akan menunggu Anda di depan. Para tetua lainnya mengikuti dari belakang. Tapi Ran Yunting menatap Jangke dengan tatapan sinis. Meskipun ia tidak tahu mengapa Tuan Lohe harus menemui Jangke. Dan bahkan menggunakan kekuatan sekte Huayu untuk menemukan jejak Jangke. Sekarang tampaknya Tuan Lohe menyimpan dendam yang mendalam terhadap anak ini. Tapi anak itu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Ia berani memprovokasi Tuan Lohe. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana Anda mati. Ran Yunting mengumpat dalam hati. Saat berikutnya ia melihat Suyan dan Jangke berpegangan tangan dan membisikkan sesuatu. Sehingga dia tak kuasa menahan amarah dan ingin bergegas memisahkan mereka. Tapi teringat rencana Jangke, Ran Yunting masih menahannya. Ia mendengus dingin dan mengejar Binglong dan yang lainnya. Kakak senior, tunggu saya di sini dan saya akan segera kembali. Tidak, saya akan ikut dengan Anda. Suyan menggelengkan kepalanya, matanya yang indah tampak tegas. Jelas khawatir Jangke akan mengalami kecelakaan. Jadi dia ingin maju mundur berdampingan dengannya. Kalau begitu, baiklah. Jangke tidak lagi membujuk dan menatap King Ya. Namun King Ya segera berkata, saya akan menunggu Anda di sini. Jelas dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Jadi ia tetap tinggal dengan bijaksana. Lagi pula boneka batu itu berdiri diam menjaganya di sampingnya. Jangke mengangguk kecil dan pergi bersama Suyan. Binglong yang menunggu tidak jauh di depan. Melihat mereka berdua sedekat pasangan dari surga. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Tetapi ia tidak lagi memikirkan masalah itu. Sebaliknya dia menatap Jangke dan penuh arti dan bertanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bukankah seharusnya Anda jujur pada saya dan memberitahu saya secara rinci dendam apa antara Anda dan Tuan Lohe? Senior, Anda ingin tahu? Jangke terkekeh. Binglong mengangguk. Tanya saja pada Lohe. Kalau dia mau memberitahu Anda, maka Anda akan tahu. Anda... Binglong marah. Anda belum memahami situasinya. Tuan Lohe dan senior Cihuo datang ke Pulau Bingcue bersama-sama. Dan mereka secara khusus meminta untuk bertemu dengan Anda. Jadi mereka pasti datang untuk Anda. Sekarang satu-satunya yang bisa melindungi Anda adalah tetua tertinggi lembah Bingsin saya. Jadi Anda masih keras kepala saat ini. Apa Anda ingin mati? Senior lembah Bingsin, Anda sepertinya hanya berada di level pertama Raja Kekosongan kan? Jika Lohe benar-benar ingin melakukan sesuatu pada saya, bisakah dia menghentikannya? Yang kemerutkan bibirnya, yang membuat Binglong terdiam. Karena di alam Raja Kekosongan setiap kali naik ke level kecil, maka kekuatan seseorang akan berubah drastis. Justru karena inilah tidak ada yang bisa menyalahkan Lohe dan Cihuo karena telah memasuki Pulau Bingcue tanpa izin. Mereka secara khusus meminta untuk bertemu Jangke, dan Loli tidak bisa menolak. Kalau tidak, bagaimana mungkin Loli membiarkan mereka masuk tanpa izin ke Pulau Bingcue? Jikanya Cihuo saja, Loli pasti sudah mengajarinya sejak lama. Lagi pula, saya tidak punya persahabatan dengan lembah Bingsin. Bahkan jika tetua agung Anda punya kemampuan, kenapa dia mau melindungi saya? Jangke mencibir. Anda ingin tahu apa yang Lohe inginkan dari saya kan? Atau Anda ingin mendapatkan bagian dari Lohe? Binglong tertegun, lalu tersenyum pahit dan berkata, Anda sudah melihatnya dengan jelas. Kalau Anda sudah memahaminya dengan jelas, kenapa Anda masih mau menemuinya? Kalau saya jadi Anda, saya pasti sudah pergi lebih awal sekarang.
Saya bisa pergi kemana? Yang mendengus. Saya dikejar olehnya di wilayah Bintang dan berlarian. Akhirnya saya bersembunyi di Bintang Cilan. Sekarang dia telah menemukan keberadaan saya lagi. Jadi saya khawatir saya tidak bisa melarikan diri. Jadi saya bilang, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam ini dengannya. Kalau tidak, saya akan diingat olehnya sepanjang waktu di masa depan. Dan saya akan sangat tidak senang. Jika dia ingin menindas yang lemah, maka itu tergantung pada apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat dia berbicara, wajah Yangke penuh dan kekejaman, dan kilatan di matanya menyilaukan seperti kilat. Bukan saja dia tidak mundur karena kekuatan Lohe, tetapi dia tampak sangat bersemangat untuk bertarung. Mendengar itu, Binglong menatap Yangke dengan takjub dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang gila." Dengan kultivasi tingkat kedua alam kembali kekosongan, dia berani mengatakan hal gila seperti itu, sehingga Binglong merasa bahwa kepala Yangke pasti sedikit tidak normal. Tapi Yangke tertawa dan tidak peduli. Adapun Suyan, dia tidak berkata sepatah kata pun dari awal hingga akhir, hanya bersandar di sisi Yangke, menggenggam tangannya seolah tak pernah ingin berpisah, dengan senyum tenang dan puas di wajahnya. Binglong terus mendesah. Jika keadaan normal, anak emas dan gadis giok seperti itu pasti akan tercipta di surga. Sungguh patut dikagumi. Namun Yangke diincar oleh Lohe, dan tak seorang pun bisa mengintip nasibnya di masa depan. Namun Suyan adalah murid inti lembah Bingsin. Ia berarti Gong Bingyu. Jika ia tak bisa memutus ikatan ini, suatu hari ia akan jatuh dari puncak awan ke tanah berlumpur. Dan hidupnya akan sangat sengsara. Namun Bilong acuh tak acuh. Mereka bertiga bergerak sangat cepat dan segera tiba di depan sebuah istana es yang besar dan megah di pulau bagian dalam. Istana es ini tampak seperti dipahat dari es hitam. Sebening kristal giok dan seputih salju. Elegan namun megah. Namun aura yang sangat kuat mengalir keluar dari istana es tersebut. Ketika Yangke tiba di depan istana es batu giok putih, 3 pikiran ilahi langsung menyelimutinya. Salah satunya sangat kuat dan tak tertandingi oleh 2 lainnya, dan dia adalah Lohe. Di istana es giok putih, Lohe duduk tegak di kursi dengan mahkota emas di rambutnya. Aura yang tak tertandingi dan kilatan kegembiraan muncul di matanya. "Akhirnya saya menemukan Anda." Lohe diam-diam gembira dalam hatinya, tetapi ia tidak menunjukkannya di permukaan. Sebagai orang kuat teratas tingkat kedua Raja Kekosongan, ia juga merupakan eksistensi yang terkenal di wilayah Bintang. Tetapi ia tidak memiliki cara untuk menghadapi Yangke biasa. Yang tidak hanya memungkinkannya untuk menembus blokadenya di Bintang Cuiwe, tetapi juga menyingkirkan pengejarannya. Jika bukan karena kesabarannya, ia akan benar-benar melarikan diri. Sekarang Yangke tidak bisa lari, jadi Lohe sangat gembira. Dengan kekuatannya, tidak banyak hal atau hal yang dapat membuatnya bersemangat. Tetapi kristal pikiran kekosongan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis di penjara darah dapat membuat Lohe menginginkannya. Dan harta karun kaisar pada Yangke juga membuat Lohe mengiler. Yang pertama dapat memberinya kesempatan untuk menembus tingkat ketiga Raja Kekosongan. Dan yang terakhir dapat membuat kekuatannya melonjak. Setelah kedua harta karun itu di tangan, Lohe yakin akan menjadi orang nomor 1 di seluruh wilayah Bintang. Pada saat itu ia akan mampu mempraktekkan apa yang ia ajarkan, dan tak seorang pun di bidang bintang itu yang dapat menandinginya. Dan kunci dari itu terletak pada Yangke. Meskipun ekspresi Lohe tersembunyi dengan baik, Cihuo dan Loli sama-sama merupakan orang kuat di alam Raja Kekosongan. Mereka secara alami dapat mendeteksi perubahannya saat itu juga. Sehingga ekspresi Cihuo berubah. Dan ia bertanya-tanya apakah pemuda bernama Yangke itu benar-benar telah menguasai suatu rahasia besar. Jika tidak, mengapa Lohe begitu tertarik padanya? Lebih dari setahun yang lalu, Lohe tiba-tiba datang ke Bintang Cilan. Dan Cihuo sangat terkejut. Kemudian ia meminta Sekte Huayu untuk mencari jejak Yangke.
dan Cihuo merasa khawatir saat itu. Berkali-kali ia mencoba mencari tahu mengapa Lohe mencari Yangke, tetapi Lohe tidak pernah memberitahu alasannya, yang membuat Cihuo tak berdaya. Loli juga berpikir, tetapi kesedihan yang mendalam di antara alisnya membuatnya tidak ingin memikirkannya. Kali ini, Lohe dan Cihuo datang dengan niat jahat. Tak lama kemudian Yangke melangkah masuk ke Istana Es. Di Istana Es selain 3 penguasa alam Raja Kekosongan, para tetua lembah hati es lainnya berdiri di belakang Loli. Jumlah mereka cukup banyak, lebih dari selusin di belakang Loli dan Cihuo. Berdiri seorang pemuda berkulit pucat dan berdarah dingin. Dia adalah putra Wefeng, Master Sekte Huayo. Saat ini, dia menatap dengan penuh semangat seolah menunggu seseorang datang. Ketika dia melihat Suyat, matanya berbinar. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, seolah-olah seekor anjing ganas melihat hidangan lezat, dan air liurnya hampir menetes. Namun ketika dia melihat Suyan bergandengan tangan dengan Yangke dalam posisi mesra, wajahnya muram dan dia menatap Yangke dengan tatapan sinis. Dengan kebencian dan amarah yang berkilat di matanya. Dari mana bajingan ini berasal? Dia berani memegang tangan wanitanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wefeng hampir murka. Dalam sekejap, Wefeng menganggap Yangke seperti orang mati. Memikirkan cara menyiksa Yangke agar ia tak hidup atau mati. Dan memberitahunya bahwa ada wanita yang tak boleh disentuh. Junior Binglong, temui Tuan Lohe. Temui Senior Cihuo. Binglong membungkuk dan anggun lalu berbalik menatap Loli dan berkata, Tetua Agung, dia telah saya bawa. Loli mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Matanya yang indah menatap Yangke, alisnya sedikit berkerut, merasakan tatapannya. Yangke menoleh. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan tetua tertinggi lembah Bingsin. Dilihat dari kekuatan auranya, ia tak jauh berbeda dengan lelaki tua berambut merah lainnya di Istana Es. Mereka berdua berada di level pertama Raja Kekosongan yang jauh lebih lemah daripada Lohe. Namun alam Raja Kekosongan tetaplah alam Raja Kekosongan, menguasai kekuatan domain, dan alam Raja Kekosongan manapun tak tertandingi oleh alam kembali kekosongan. Setidaknya, Yangke merasakan tekanan yang luar biasa darinya. Saudara Lohe, apakah ini anak laki-laki yang Anda cari? Monster tua Cihuo mengamati Yangke dari atas ke bawah lalu terkekeh. Lohe mengangguk. Ya, itu dia. Seperti dugaan saya, dia pria yang tampan. Saudara Lohe memiliki mata yang tajam. Sekarang pria itu telah ditemukan, jadi saya ingin tahu apa rencana saudara Lohe selanjutnya. Tanya Cihuo santai. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja membawanya kembali ke bintang Cuiwe. Lohe tampak lembut lalu menertawakan Yangke dan memarahi. Bajingan kecil, saya tidak akan memakan Anda. Mengapa Anda menghindari saya seperti ular dan kalajengking? Saya hanya berpikir Anda memiliki kualifikasi yang baik dan ditakdirkan untuk bersama saya. Jadi saya ingin mewariskan tahta saya kepada Anda. Sikapnya santai dan ada semacam ketidakberdayaan karena kecewa pada seseorang. Dan dia mengatakannya seolah-olah itu benar. Mendengar itu wajah banyak tetua di lembah Bingsin menjadi cerah. Dan mereka semua memandang Yangke dengan iri. Karena disukai oleh orang kuat seperti Lohe, ini sungguh merupakan keberuntungan yang tak tertandingi. Mulai sekarang dia pasti akan menjadi terkenal di wilayah bintang dan melambung ke langit. Yangke hanya tersenyum lembut, sehingga mata tetua Cihuo yang tampak keruh sedikit menyipit, memancarkan secercah cahaya. Loli sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Di seluruh istana es, mungkin hanya Yangke sendiri dan 2 orang alam Raja Kekosongan lainnya yang tidak akan mempercayai kata-kata Lohe. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah taktik Lohe untuk membawa Yangke pergi. Soal menerimanya sebagai murid dan mewariskannya itu hanyalah khayalan. Orang macam apa Lohe itu? Mengapa dia harus repot-repot hanya untuk menerima murid?
Jika dia menerima murid, dia hanya perlu memberitahu publik. Dan akan ada banyak jenius yang berbondong-bondong ke Bintang Cuiwe, mengantri untuk menjadi muridnya. Namun Jangke tidak menunjukkannya, tetapi hanya berkata, "Senior, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya khawatir saya tidak cukup beruntung untuk menikmati kesempatan sebesar ini. Senior, Anda harus mencari murid lain yang baik." Mendengar itu, mata Loe berkilat marah, mengira anak itu bodoh, tetapi ia tetap tersenyum lembut. "Jangan buru-buru menolak. Kembalilah ke Bintang Cuiwe bersama saya dulu. Tinggallah bersama saya selama beberapa tahun. Dan jika Anda masih bersikap seperti ini, maka saya tentu tidak akan memaksa Anda." Ia tampak telah membuat konsesi yang besar. Jiwa juga menempali. "Nah, Anda harus berpikir matang-matang. Saudara Lohe ingin menerima Anda sebagai murid. Ini adalah berkah yang tak bisa Anda kembangkan selama beberapa kehidupan. Orang biasa bahkan tidak bisa memintanya. Mengapa Anda menolak?" "Senior menganggap ini berkah. Nah, karena senior ini berpikir begitu, Anda sebaiknya menerima Lohe sebagai guru Anda." Jangke menatapnya sambil tersenyum. Ekspresi banyak tetua di lembah Bingsin membeku, memandang Jangke seperti monster, dan jantung semua orang berdebar kencang. Orang ini benar-benar berani. Beraninya menghina Cihuo seperti ini. Apa ia tidak takut akan keakibatnya? Wajah Cihuo berubah dingin dan dia berteriak marah. "Beraninya Anda!" Saat berbicara, seberkas cahaya muncul dari matanya dan menyerang Jangke seolah-olah itu sungguhan. Dia berencana untuk menghukum anak yang berbicara kasar ini, tapi wajah Jangke tidak berubah dan ia berdiri di sana tanpa bergerak. Suyan juga mengabaikan serangan mengerikan itu. Mata indahnya tak pernah lepas dari wajah Jangke dari awal hingga akhir, menatapnya dari samping dan wajahnya penuh kebahagiaan. Lohe melambaikan tangannya dengan santai, tapi serangan Cihuo berhasil dihalau tanpa suara. Karena sebelum ia mengetahui rahasia yang disembunyikan Jangke, Lohe khawatir ia akan dilukai oleh Cihuo. "Sudah Cihuo, harap bersabar. Itu hanya omong kosong seorang pemuda. Mengapa repot-repot? Sudah Cihuo juga berada di alam raja kekosongan. Bahkan jika Anda ingin mengajarinya, saya khawatir Anda juga tidak berdaya." Cihuo mendengus dan menatap Jangke dengan dingin. Tatapan tajamnya seolah ingin mencabik-cabiknya, tapi sulit untuk berkata apa-apa lagi. Loli yang sedari tadi duduk diam tanpa berkata apa-apa tiba-tiba berkata, "Orang itu telah dibawa ke sini. Jika Tuan Lohe ingin membawanya pergi, silakan saja." Mengenai apa yang ingin dilakukan Lohe setelah membawa Jangke pergi, itu bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan Loli. Ia tidak berteman dengan Jangke, jadi ia tidak akan menyinggung Lohe karena dirinya. Saat ini ia hanya ingin mengirim Lohe dan Cihuo keluar dari Pulau Bingcue sesegera mungkin. Ia bahkan tidak ingin menyelidiki Jangke atas ketuduhan melukai Ran Junting dan menyebabkan masalah di Pulau Bingcue. Ia selalu merasa gelisah. Jantungnya berdebar tak terjelaskan, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi jika Jangke tidak segera dibawa pergi. Lohe mengangguk setelah mendengar ini, lalu tersenyum pada Loli dan berkata, "Saya datang ke sini tanpa diundang kali ini, dan saya harap saudari muda Loli memaafkan saya karena mengganggu Anda. Baiklah, saudari muda Loli, jika Anda punya waktu nanti, Anda bisa mengunjungi Bintang Cuiwe sebagai tamu, dan saya pasti akan menyambut Anda." Loli berkata dengan ringan, "Akan ada hari di mana saya akan mengunjungi Anda, karena Tuan Lohe telah menemukan murid yang begitu baik. Beliau pasti ingin kembali ke Bintang Cuiwe untuk mengajarinya dengan saksama. Dan saya tidak akan mengantar Anda." Dia mengeluarkan perintah langsung untuk mengusir tamu itu. Namun Lohe hanya tersenyum tipis dan tidak bermaksud untuk berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Ia malah melirik Jangke dan melambaikan tangannya. Kemudian dia berkata, "Tidak usah terburu-buru. Urusan saya memang sudah selesai. Tetapi Saudara Cihuo juga memiliki hal penting yang harus dilakukan ketika beliau datang ke pulau Anda kali ini. Dan saya akan menunggu ikut dengannya."
Begitu kata-kata ini keluar, wajah Loli sedikit berubah karena hal yang dia khawatirkan akhirnya datang. Meskipun Lohe tidak mengatakannya dengan jelas, kalimat tunggu Jiwo ikut dengannya saja sudah membuat Loli mencium bau busuk. Dan ini sama saja dengan mengatakan bahwa Lohe ada di pihak Jiwo saat ini. Binglong, Ran Junting, dan yang lainnya tampak tidak senang dan menatap Jiwo dengan waspada. Dua kekuatan utama, Lembah Bingsin dan Sekte Huayo, telah memperebutkan supremasi di Bintang Cilan selama ribuan tahun, dan keduanya memiliki kekuatan yang setara. Namun sekarang, jika Lohe turun tangan, Lembah Bingsin pasti akan dirugikan, dan itu adalah kerugian yang mutlak. Bahkan jika mereka mengadakan formasi Bingjue dari Pulau Bingjue, mereka mungkin tidak dapat membalikkan keadaan. Jadi untuk sementara, meskipun Binglong dan banyak tetua tampak marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Dan Yang Ke, yang berdiri di Istana Es dan menonton pertunjukan sambil tersenyum, tanpa sedikit pun menyadari bahwa ia telah menjadi tawanan. Saya ingin tahu apa urusan penting bagi Jiwo untuk datang ke Pulau Bingjue saya kali ini. Loli menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang bergejolak, dan bertanya dan hati-hati. Jiwo tertawa terbahak-bahak, rambut merah menyalanya berkibar penuh semangat, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini masalah kecil, Loli, Anda tidak perlu segugup itu." Dia sangat bangga, ia telah bertarung dengan Loli selama bertahun-tahun, bahkan ketika Loli terluka saat latihan, ia tak mampu menang. Namun sekarang dia merasakan nikmatnya menjadi seorang pemenang. Meskipun terasa seperti rubah yang memanfaatkan kekuatan harimau, Jiwo menikmati perasaan ini. "Bicaralah." Loli menatapnya dengan acuh tak acuh. Jiwo terkekeh dan berkata, "Saya datang ke sini kali ini hanya untuk meminta satu orang dari sekte Anda." "Butuh seseorang? Orang yang mana?" Loli mengerutkan kening. "Saya rasa kita tidak punya orang yang Anda butuhkan di Lembah Bingsin, Jiwo." "Benar, sekte Anda tidak punya orang yang saya butuhkan, tapi..." Jiwo berkata begitu sambil melambaikan tangan ke belakang. "Binatang kecil, berdiri dan bicaralah sendiri. Lagi pula ini urusan Anda." Wajah Wei Feng berseri-seri dan ia bergegas keluar dari belakang Jiwo. Ia membungkuk kepada Lohe, Loli, dan yang lainnya terlebih dahulu. Lalu menegakkan punggungnya. Saat hendak membuka mulut, tiba-tiba ia merasakan tatapan dingin yang menatap wajahnya. Tatapan itu bagaikan pedang tajam, menusuk pikiran Wei Feng, membuatnya ketakutan hingga wajahnya memucat dan ia menahan ludah. Ia bahkan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mengikuti tatapan itu, Wei Feng melihat Loli menatapnya dan wajah muram. Matanya dingin. Meskipun tidak menggunakan kekuatan apapun, tatapan sederhana ini membuat Wei Feng merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Seolah-olah berada di jurang yang dalam, dan hawa dingin di sekitarnya hampir menenggelamkannya. Betis Wei Feng gemetar, tenggorokannya berdeguk, dan matanya dipenuhi ketakutan. Binglong dan banyak tetua terkejut dan tanpa sadar melirik Suyan. Ketika Wei Feng berdiri, mereka menyadari apa yang sedang direncanakan Jiwo. Untuk sesaat mereka semua sangat kesal. Putra pemimpin sekte Huayo telah lama mengincar Suyan. Perkelahian yang pecah setahun yang lalu adalah karena sekte Huayo menggunakan Suyan sebagai alasan untuk meminta Lembah Bingsin menyerahkan Suyan. Tapi orang-orang di Lembah Bingsin sangat memahami karakter dan kebajikan Wei Feng. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika Wei Feng tidak lahir di sekte besar seperti sekte Huayo, jika Wei Feng bukan putra Wei Qing, maka dia mungkin tidak dapat menembus alam Raja Suci seumur hidupnya. Bahkan jika dia memiliki banyak kelebihan unik, mengandalkan ramuan dan kristal suci yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya mendorong kultivasinya ke tingkat alam kembali kekosongan. Ia bahkan tidak bisa memadatkan momentumnya sendiri. Ini mungkin satu-satunya prajurit alam kembali kekosongan di seluruh wilayah bintang yang tidak memiliki momentumnya sendiri, yang cukup untuk menjadi bahan tertawaan dunia. Dengan bakat Wei Feng yang sangat buruk,
dibandingkan dengannya Suyan. Hanyalah seorang gadis cantik yang telah merampas kekayaan langit dan bumi. Kedua orang ini seharusnya tidak pernah memiliki persinggungan. Namun ketika Suyan pergi berlatih, Wei Feng secara tidak sengaja bertemu dengannya dan langsung terkejut dengan kecantikannya dan ingin merebutnya. Sehingga Sekte Huayo membuat keributan besar tentang ini. Meskipun karakter dan moralitas Wei Feng memang buruk, tetapi ia adalah putra Wei Qing dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dan Sekte Huayo percaya bahwa Wei Feng menyukai Suyan adalah berkah bagi Suyan. Oleh karena itu, Cihuo membawa Wei Feng ke lembah Bingxin kali ini dan juga memintanya untuk berdiri dan berbicara. Tujuannya sudah jelas. Namun pria jelek ini hampir pingsan melihat tatapan tetua tertinggi dan ia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Melihat itu, wajah Cihuo juga sangat jelek. Penampilan Wei Feng benar-benar dibantingkan di ke wajah Sekte Huayo. Jadi dalam kemarahan ia menendang, hampir menjatuhkan Wei Feng ke tanah. Benda tak berguna, saya akan membuat keputusan untuk Anda. Apa yang Anda takutkan? Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Biarkan saya melihat apakah Anda masih seorang pria. Teriak Cihuo keras. Sepertinya saat dia dimarahi oleh Cihuo, sepertinya ia telah menerima jaminan Cihuo. Jadi keberanian Wei Feng menjadi jauh lebih besar. Wajahnya memerah, menggetarkan giginya menunjuk Suyan dan berkata, "Saya ingin wanita bernama Suyan ini." Ekspresi para tetua lembah Bingxin semua marah. Wajah Ranjunting sekelam air, bahkan senyum di wajah Yang Ke berangsur-angsur memudar. Matanya menjadi dingin, menatap Wei Feng dan dingin, kemudian lengkungan halus muncul di sudut mulutnya. Sejak memasuki istana es ini, Yang Ke menyadari bahwa pria pemalu ini terus-menerus menatap Suyan, tetapi ia tidak terlalu peduli. Lagi pula, Suyan memang terlahir cantik. Hal itu menarik perhatian para pria. Tetapi ketika Wei Feng mengatakan itu, ia langsung mengerti bahwa pihak lain tidak hanya menatapnya, tetapi ingin menguasainya. Jadi Yang Ke dipenuhi dengan niat membunuh. Ia menatap Wei Feng dengan tenang dan ekspresi yang sama seperti yang Wei Feng tunjukkan sebelumnya. Rasanya seperti menatap orang mati. Pada saat ini, Suyan mengalihkan pandangannya yang indah, merutkan kening dan menatap Wei Feng dengan curiga. Dia tampaknya baru tersadar saat ini. Sebelumnya, semua pikirannya tertuju pada Yang Ke, dan tidak ada apapun di dunia di luar yang dapat mengganggunya. "Apakah itu Anda?" Suyan mengenali Wei Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. "Kenapa pelajaran yang Anda terima terakhir kali tidak cukup? Sepertinya Anda masih ingin dipukuli." Kata-kata sederhana itu membuat Wei Feng melompat seperti kelinci yang ketakutan dan buru-buru berlari kembali ke belakang Cihuo untuk mencari rasa aman. Karena penampilan Wei Feng sangat buruk. Cihuo merasa malu. Wajah tuanya sehitam dasar panci, bahkan Lohe yang sedari tadi menonton dari pinggir lapangan, menggelengkan kepalanya perlahan. "Apakah Anda mengenalinya?" tanya Yang Ke. Namun Suyan menggelengkan kepalanya. "Tidak terlalu kenal, terakhir kali dia bersikap kasar dan saya mematahkan beberapa tulang rusuknya. Ternyata orang ini dari Sekte Huayo, pantas saja dia begitu menyebalkan." Lalu ia menghela nafas. "Jika saya tahu lebih awal, seharusnya saya langsung membunuhnya. Lain kali jangan berhati lembut." Yang Ke menepuk punggung tangan Suyan. Suyan tersenyum dan mengangguk pelan. "Anda sungguh berani." Meskipun Wei Feng pemalu dan tidak kompeten, ia merasa sedikit marah saat ini. Ia terobsesi dengan Suyan, hampir terobsesi dengannya. Tetapi Suyan bahkan tidak tahu asal-usulnya. Sepertinya ia tidak tahu namanya. Jadi Wei Feng tiba-tiba merasa sakit hati dan ia begitu dekat dengan pria brengsek itu. Dan ia sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya sebelumnya yang sungguh memalukan. "Ingat ini, saat kita menikah nanti, saya akan menunjukkan betapa hebatnya saya," teriak Wei Feng dengan sungguh-sungguh. "Mencari kematian?"
Mata Yang Ke berkilat dingin dan ia melambaikan tangannya ke arah Wei Feng. Segera sebuah telapak tangan seenergi suci yang terlihat jelas muncul perlahan, mendekati Wei Feng bagaikan badai dahsyat. Dan telapak tangan ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, yang membuat Wei Feng ketakutan dan gemetar. Wajahnya pucat pasi dan ia berseru dengan cemas. "Tetua tertinggi, selamatkan saya. Anda berani sekali, beraninya Anda menyentuhnya di depan saya." Jiwo mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan mengepakkannya di udara. Kemudian telapak tangan Yang Ke langsung hancur berkeping-keping dan dihancurkan oleh Jiwo. Namun pada saat ini energi halus berputar dan menggeliati dalam energi yang hancur, berubah menjadi pedang tajam, dan tiba-tiba melesat keluar. Pedang itu melesat ke pipi kiri Wei Feng dan keluar dari pipi kanannya sebelum ia lengah. Wajah Jiwo berubah drastis, bahkan Lohe juga mengangkat alisnya dan menatap Yang Ke dan heran. Namun mata indah Loli berbinar dan ia mengangguk pelan. Jelas mereka bertiga menyadari bahwa bukan Yang Ke yang memiliki kekuatan tersembunyi di telapak energi sucinya, melainkan kendalinya atas energi sucinya sendiri telah mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah dibubarkan oleh api merah, ia masih bisa dengan cepat mengatur ulang dan menimbulkan kerusakan. Meskipun daya bunuh seperti itu umumnya tidak besar, bahkan dengan kekuatan Wei Feng mudah untuk bertahan. Namun performa Wei Feng terlalu buruk dan ia tidak menyadarinya sehingga dia terluka oleh energi tersebut, yang menyebabkan darah mengucur dari kedua sisi pipinya. Wei Feng baru merasakan sakit yang hebat saat itu. Pipinya seperti terbakar dan ada kekuatan tersembunyi yang menembus ke dalam daging dan darahnya melalui luka tersebut. Jadi dia berteriak keras, menutupi pipinya dengan tangan, air mata dan ingus, membuatnya mustahil untuk menatap langsung. Sehingga banyak tetua lembah pingsin menggelengkan kepala perlahan. Dengan penghinaan dan rasa jijik yang jelas terlihat di wajah mereka. Karena orang seperti itu benar-benar ingin mendapatkan Suyan. Dibandingkan dengannya, Yang Ke sungguh hebat dan tak terbatas. Dan ia dan Suyan benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain. Wajah tua Jihuo memucat dan membiru, menatap Yang Ke. Dan suara rendah keluar dari tenggorokannya, seperti binatang buas yang marah. "Nah, Anda sudah mati." Di depannya pipi Wei Feng tertusuk dan bukan hanya Wei Feng yang terkena, tapi wajah Jiwo juga ditampar. Dan Sekte Huayo bahkan lebih tertampar. Jadi Jiwo tak tahan lagi. Seperti singa yang tertidur, aura mengerikan yang tak terbayangkan meraung dari tubuh Jiwo. Dan semua orang di lembah pingsin berubah warna. Namun Yang Ke tetap tenang dan menatap pria tua berambut merah itu dengan acuh tak acuh. Dengan senyum sinis di sudut mulutnya. "Jihuo." Lohe merutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Lakukan hal yang benar." Dia tentu saja tidak akan membiarkan Jihuo membunuh Yang Ke. Jihuo menggunakan kekuatannya untuk memaksa lembah pingsin kali ini. Dia bersedia menutup mata selama Jiwo tidak menyelidiki rahasia Yang Ke. Tetapi jika Jiwo ingin mengambil tindakan terhadap Yang Ke, dia tidak akan tinggal diam. Karena sebelum rahasia Yang Ke terbongkar, tidak ada yang bisa mengambil tindakan terhadapnya. Mendengar ini, aura di tubuh Jiwo bagaikan api yang disiram baskom berisi air dingin dan langsung padam. Ia tampak bereaksi, tetapi hanya menatap Yang Ke dengan dingin dan tatapan tajam. "Tetua tertinggi, tolong buat keputusan untuk saya. Bunuh dia." Wei Feng sama sekali tidak memiliki penglihatan. Ia melolong dan berteriak. Jiwo menarik nafas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan hebat. "Sialan, mengapa saya membawa benda seperti itu ke lembah pingsin?" Saat ini ia ingin sekali menampar Wei Feng hingga babak belur, dan dia bertekad. Setelah kembali dari perjalanan ini, ia pasti akan memenjarakan Wei Feng di Sekte Huayo dan tidak akan pernah membiarkannya keluar. Jika tidak, ia akan kehilangan muka Sekte Huayo kemanapun ia pergi. Sekte Huayo memiliki benda seperti itu, sungguh tidak disukai para dewa. "Diam!" teriak Jihuo pelan.
sehingga raungan Wei Feng tiba-tiba berhenti. Ia sama sekali tidak berani menentang keinginan tetua tertinggi, tetapi rasa sakit yang menusuk membuat wajahnya berubah. Dan berpadu dengan darah merah menyala, ia tampak menakutkan seperti hantu. Ia menutupi pipinya dengan kedua tangan, matanya berkedip-kedip dan tak seorang pun berani menatapnya. Akhirnya ia hanya bisa menatap tanah di bawah kakinya dan tak berkata apa-apa. Wah, Anda sangat berani. Karena saudara Lohe ingin melindungi Anda, saya tak akan mengganggu Anda kali ini. Jika Anda ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada saudara Lohe. Jiwo mengucapkan kata-kata sopan, mengangkat kepalanya dan menatap Loli lalu berkata, saya yakin Anda tahu mengapa saya datang kali ini. Seorang junior yang tak berguna telah jatuh cinta pada gadis ini. Saya harap dia bisa mengikuti saya kembali ke Sekte Huayo. Kata Jiwo mengatakan ini. Sudut mulutnya berkedut. Bahkan dalam hatinya ia berpikir bahwa Wei Feng tidak layak untuk Suyan. Dan ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatunya. Tapi ini memang kesempatan bagus untuk menyerang ke Lembah Bingsin. Selama mereka bisa memaksa Lembah Bingsin untuk berkompromi di sini, Sekte Huayo bisa memiliki keunggulan besar dalam pertempuran di masa depan. Dan poin terpenting adalah mereka bisa memanfaatkan insiden ini untuk menyerang mental Loli dan membuatnya tampak cacat. Jika ini berhasil, ia akan menjadi iblis batin Loli di masa depan. Dan kultivasinya tidak akan pernah meningkat. Dan ia bisa terus meningkatkan kultivasinya. Dengan peningkatan dan penurunan ini, masa depan Bintang Cilan pasti akan menjadi dunia Sekte Huayo. Begitu Jiwo selesai berbicara, Ran Junting melangkah maju dan berkata dengan dingin. Anda bermimpi, Suyan adalah murid inti Lembah Bingsin saya. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Dia akan tinggal di Lembah Bingsin seumur hidupnya dan tidak akan pergi kemanapun. Jiwo tertawa aneh, lalu menatap Ran Junting dan berkata, kalau tidak salah, dia pasti sedang mempelajari rahasia Lembah Bingsin Anda. Seni Gyo Es kan? Terus kenapa? Ran Junting tidak tahu apa yang dipikirkannya. Kalau begitu, mudah saja. Saya rasa dia telah tergoda oleh nafsu duniawi. Hatinya yang sedingin es telah tertutup debu dan dia telah dihantam oleh seni itu. Dan tampaknya cukup serius. Kalau dia dalam situasi seperti ini, saya khawatir. Dalam 1 atau 2 tahun kultivasinya akan hilang. Dan dia akhirnya akan menjadi orang biasa. Saat itu, apa gunanya bagi Lembah Bingsin Anda? Wajah Ran Junting sedikit berubah. Diam-diam mengagumi ketajaman penglihatan Jiwo. Meskipun kondisi Suyan sangat tersembunyi dan hanya gurunya yang bisa mendeteksi sebagian. Tapi dia tidak menyangka Jiwo sudah melihatnya saat pertama kali bertemu Suyan. Jadi untuk sesaat, wajah Ran Junting sangat muram. Dia melirik Suyan dan kekecewaan di matanya terlihat jelas. Namun Suyan mengabaikannya dan ekspresinya tetap sama. Ia hanya tersenyum bahagia berdiri di sana, bersandar pada Yangke, seolah baginya kekuatan kultivasinya bukanlah apa-apa. Selama ia bisa bersama Yangke, mati pun sepadan. Jadi Ran Junting bahkan lebih kecewa. Suyan! Yangke tertegun menatap wanita cantik yang berdiri di sampingnya dengan sepasang mata indah menatapnya. Ia segera melepaskan indera spiritualnya dan menjelajahi tubuh Suyan. Akhirnya ia menyadari ada yang tidak beres. Nafas Suyan memang sedikit berfluktuasi. Jelas itu pertanda efek samping dari metode kultivasinya sendiri. Meskipun situasi ini masih ringan untuk sesaat. Tetapi jika berlangsung lama, pasti akan semakin serius. Tidak apa-apa. Suyan tersenyum tipis. Ekspresinya tenang dan ia sama sekali tidak mengkhawatirkan nasibnya. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya untuk Anda. Yangke menarik nafas dalam-dalam, menatapnya dengan ekspresi serius dan berjanji. Anda bisa bunuh diri dan Anda bisa menyelesaikan masalah ini di depannya. Ran Junting murka dan berteriak pada Yangke. Guru, tolong jangan katakan hal seperti itu. Senyum di wajah Suyan perlahan memudar, alisnya berkerut dan ekspresinya serius. Jika adik junior saya meninggal, saya tidak akan hidup sendirian.
Ran Junting membuka mulutnya dan menatap Suyan dengan linglung, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya Suyan berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu, yang sangat mengejutkan Ran Junting. Sebelumnya, Suyan selalu patuh padanya. Apapun yang dia minta, murid ini dapat menyelesaikannya 100 kali atau 1000 kali, yang membuatnya sangat puas dan dihargai. Tetapi hari ini, dia menentang dirinya sendiri. Tampaknya guru yang mengajarinya dengan keras dan memiliki harapan besar padanya tidak sepenting seorang anak muda di hatinya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.